Dan ansietas, kecemasan, dan tension itu adalah muara dari semua permasalahan. Di bawah itu tuh cuma cuma semacam gejala yang ditampakkan di dalam perilaku atau dunia luar. Di bawah-bawahnya banyak banget. Ada konflik motif, ada ketidaksesuaian antara ideal life dengan real life. Itu di fase mana aja yang kemudian nabraknya itu tadi tuh di kecemasan. Dan kita nggak tahu itu mulainya di usia berapa. Itu kenapa kemudian, orang-orang ketika datang ke psikolog tuh mereka selalu nyebutnya, "Aduh, aku tuh cemas loh, Bu." "Cemas terhadap apa?" "Nggak tahu, pokoknya cemas saja." "Duh, kan saya tuh takut loh, Bu, takutnya begini begini begini." "Takutnya apa? Dengan apa?" "Nggak tahu." Semuanya nggak tahu. Ya itu disebut dengan kecemasan. Jadi general ansietas, ya, kecemasan, disorder. Nanti kita akan lihat apakah ini berlangsung masih masih dalam waktu yang singkat atau ternyata udah menahun. Banyak juga yang nyimpannya itu udah bertahun-tahun. Jadi numpuknya makin banyak ibarat kita nyimpan sampah gitu ya. Satu mungkin nggak kelihatan di pojokan rumah. Satu minggu oh mulai kelihatan dikit. 1 tahun itu ruangan mungkin udah penuh setengah gitu ya sama sampah dan tuh nggak dikeluarin gitu. Itu analogi yang mungkin teman-teman bisa pahami bahwa, gangguan mental, gangguan kejiwaan itu sifatnya laten, nggak kelihatan deh, meledaknya nanti ketika ada precipitating event atau event pencetus. Nah, event pencetus ini dia nggak mungkin bisa meledak kalau nggak ada conditioning, pengkondisian, ada terus-terusan. Misalnya ketika kemudian ada siswa yang depresi depresi gitu ya, dan ternyata ketika ditelusuri itu gara-gara dia diejek, "Wah kamu bodoh di kelas." Sorry, bukan diejek, mungkin dimarahin guru karena salah ini kasus yang saya pernah tangani gitu ya. Dia depresi karena pernah dibilangin gurunya bodoh karena salah salah ngerjain satu soal doang. Nah ternyata dirunut-runut dia punya riwayat dibully. Nah, riwayat dibully ini sebagai conditioning yang membuat harga dirinya jadi jelek, kemudian dia ngalamin depresi di kemudian hari. Tapi dimarahin guru dan diomongin bodoh ini sebagai precipitating event, adalah event pencetus. Kenapa kemudian gangguan itu jadi bisa muncul, ya. Ini enak banget nih kalau anak-anak sekarang buat ngamatin ini. Nah, kondisinya gimana? Ada yang disebut dengan normal, normal mental normal, kemudian ada yang disebut dengan neurotik, dan gangguan paling berat itu disebut dengan psikotik. Catatannya adalah setiap kita punya gejala neurotik. Kita tuh punya singa tidur dalam diri kita, jadi jangan dibangunin, ya. Kita punya punya setiap individu itu punya bibit sakit mental tuh ada, tapi jangan dibangunin. Jangan dipelihara, jangan dipupuk. Yang tadi saya bilang, faktor resikonya silahkan turunkan, naikkan faktor protektifnya. Kalau punya masalah cerita sama sahabat, sharing sama mereka gitu. Cari sahabat juga baik. Jadi ini ya sekarang banyak sekali permasalahan dengan toxic relationship bahwa ternyata orang yang kita pilih sebagai sahabat adalah orang yang jatuhin kita juga gitu ya. Mungkin kita akan bahas di lain waktu tentang toxic relationship dan toxic positivity. Jadi sekarang itu kan uh, orang-orang cenderung untuk merasa positif. Aku bisa, aku harus mampu menghadapi permasalahan. Padahal sebenarnya secara mental kamu oke kok untuk ngerasa nggak oke. Boleh kok. Nah, orang-orang yang ada di titik itu yang harus aku selalu bisa, aku nggak boleh salah, itu ada di kondisi neurotik yang menimbulkan kecemasan lagi, yang nantinya dia akan merasa ketika satu saja kesalahan kecil terjadi gitu ya, itu akan bikin dia gampang meledak. Atau ketika dari kecil dia dimanja, ada kondisi yang membuat dia merasa nyaman di masa kecil dan itu dipelihara terus-terusan dengan tidak sehat gitu ya. Jadi ketika terjadi masalah dia cenderung blaming other, nyalahin orang. Enggak kok, aku udah bener. Kamu tadi yang kayak gitu. Ada nggak yang begitu? Makanya saya bilang, secara teoritis semua orang punya bakat di neurotik. Berlanjut enggak? Kalau ternyata kemudian pemahaman tentang dirinya itu tidak pernah bisa dibantahkan, ini bisa jadi waham loh. Bisa jadi delusi loh, gangguan persepsi. Bahwa aku orang pintar, aku hebat, nggak bisa. Alah kamu mah apa tuh gitu ya. Aku kan pernah menang ini, makanya percaya dong sama aku gitu. Nah, ketidakmampuan untuk mengelola itu
perasaan-perasaan itu, atau kemudian karena kemudian dia punya perasaan dengan harga diri yang sangat tinggi, saya ngerasa pernah menang ini, pernah menang itu, pernah jadi ini, pernah jadi itu, sekali dapat gagal kemudian jadi jatuh sangat terpuruk itu ya, itu bisa loh mengarahkan kondisi neurotiknya untuk menjadi meningkat dan terarah. Ketika conditioningnya terarah, maka akan berubah menjadi kondisi psikotik. Jadi udah mulai dapat arahan ya dari ya, maksudnya ketika normal tuh gimana sih Bu? Kalau saya normal gitu, yang saya bicarakan tentang batasan ketika kita akan melihat mengevaluasi diri kita tadi. 1 gejala ya, saya ulangin lagi, 1 gejala kemudian 2 waktu. 3, bagaimana reaksi orang sekitar? Orang sekitar kita terganggu nggak sama kita? Kadang kita ngerasa kita baik-baik saja, tapi orang sekitar kita ngerasa, kok gini sih? Kok gitu sih? Gitu ya. Iya. Kadang orang-orang ini, orang sekitar kita, dia tuh kenapa sih tiap kali menjalin hubungan selalu punya masalah, selalu punya problem. Ada nggak yang kayak gitu? Kenapa sih dia masuk dalam Mungkin ada. Mungkin ada ya Is ya. Mungkin. Atau Ada, ketika dia punya geng gitu ya, kenapa dia selalu jadi troublemaker dalam geng itu? Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin harus kita waspadai. Dia sendiri nggak bermasalah, aku loh keren, aku loh bisa diterima banyak hal di banyak tempat. Tapi ternyata orang-orang yang tempat dia ditinggal itu tidak merasa bahwa dia punya manfaat, atau ternyata dia punya problem. Dan itu berulang. Nah, pola-pola itu yang akan kita amati gitu ya. Apakah kemudian ini menjadi patologis atau tidak. Kemudian selanjutnya hal keempat yang mungkin bisa teman-teman jadikan patokan itu adalah norma masyarakat. Norma masyarakat. Jadi norma kewajaran. Kalau secara aklamasi kita kalau nonton secara konsensus kita kalau nonton film Mr. Bean nangis apa ketawa? Ketawa ya. Terus tiba-tiba nonton Mr. Bean lagi manggang ayam, terus dia meledak, gitu kan biasanya cenderung lucu banget, konyol gitu ya, itu konyol. Ternyata dia nangis. Sinkron nggak emosi dengan stimulusnya? Enggak. Secara konsensus ya kita bilang gitu. Atau nonton Tom and Jerry atau nonton film perang, bomnya meledak, reaksi normalnya gimana Ais? Tegang, takut. Yang ada dia ketawa, normal nggak? Enggak juga sih. Oke. Berarti itu psikopat. Ya. Mas biasanya kan itu lompat atau jam frame-nya itu kita ketakutan, tapi dia malah ketawa. Jadi nggak sinkron secara perilaku dengan emosi itu nggak sinkron. Dan itu secara di masyarakat juga dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak normal. Maka salah satu cara untuk melihat ini perilaku normal atau enggak, lihat norma masyarakat ini bisa terima atau enggak. Ya. Jadi kelaziman masyarakat itu juga berfungsi. Cuma makin kesini kan makin pergeseran norma dalam masyarakat itu makin kentara. Jika kemudian salah satu faktor ya yang membuat LGBT itu udah nggak masuk dalam PPDGJ itu kan karena konsensus masyarakat dunia yang anggap itu bukan gangguan kejiwaan lagi gitu, tapi pada gangguan orientasi seksual. Nah, sebatas itu doang gitu loh. Sementara secara teoretik gangguan itu masuk ke gangguan kejiwaan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian membuat kita merasa bahwa ternyata norma masyarakat itu bisa berubah. Akhirnya norma kewajaran tentang ini wajar dan enggak itu juga berubah. Gitu. Kalau stigma biasanya lebih pada bagaimana kemudian penyandang disorder tadi yang melihat. Ketika kemudian teman-teman ngerasa bahwa iya sih dalam 6 bulan ini kayaknya saya makin takut. Iya sih dalam ini saya makin butuh pertolongan. Terima dulu perasaannya. Oh iya, jangan disangkal ya. Enggak apa-apa, ini kan memang semua orang ngalamin hal yang sama, nggak cuma saya. Ya nggak apa-apa juga kalau kamu ngerasa begitu. Ini kan di era pandemi, semua orang ngalamin hal yang sama seperti yang saya alami. Jadi saya normal dong gitu. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi coba tanyain, seberapa mengganggu sih perasaan itu di kamu? Atau misalnya punya teman gitu kan, punya teman yang diomongin oleh temannya yang lain, dia itu loh suka ngomongin kamu gitu. Dia itu kalau sama kamu tuh baik di depannya, tapi kamu tahu nggak sih kalau dia tuh jahatin kamu di belakang? Enggak, dia lo baik terus sama aku, suka traktirin aku gitu. Dan kalian percaya banget gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kemudian batasannya adalah
itu jadi sebuah penyangkalan bahwa ini tidak benar atau kalian tidak mau menerima emosi yang beneran yang akan terjadi pada diri kalian nanti. Konsekuensinya ketika kemudian kalian tahu bahwa teman kalian nggak baik, itu kan hubungan baiknya terganggu. Konsekuensinya apa? Kalian nggak punya teman baik lagi gitu ya. Bisa jadi hubungan sosialmu dengan teman gengmu terganggu, kemudian kohesivitas dalam kelompok itu juga terganggu, dan saya nggak mau itu. Jadi saya nutup mata dong bahwa teman saya tetap baik. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian membuat kita makin tidak merasa bahwa kesehatan mental kita diambang gangguan. Jadi ketika kita melihat sebuah emosi gitu ya, melihat sebuah emosi dan kondisi, coba lihat dengan sebenarnya, tanyain ke diri sendiri. Ini ngeganggu saya nggak? Ini bikin saya ngerasa terganggu nggak? Gitu. Ini bikin saya ngerasa nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, bisa jadi itu bibit-bibit yang kemudian teman-teman bisa nilai, bisa lihat sebagai bentuk awal mula gangguan sendiri. Gitu. Ini masa dia masuk juga ya segini, Masya Allah. Kemudian ini ada yang ambil kendali ini saya kah? Oke. Oh, enggak. Ketika kemudian punya stigma, cara melawan stigma ini saya tulis untuk gangguan mental berat ya. Biasanya tuh ketika gangguan mental sedang, ringan hingga sedang, orang cenderung untuk tidak mau mengakui. Saya baik-baik aja kok. Oh biasa banget ketika kemudian ngerasa begini. Jadi saya nggak butuh bantuan. Sementara lingkungan, orang sekitar udah ngerasa bahwa ayo kita ke profesional yuk, cari psikolog. Kayaknya kamu udah butuh bantuan ya. Enggak, saya biasa-biasa aja. Saya ngerasa sehat-sehat aja kondisi saya begini. Maka itu lebih dikarenakan kita nggak pernah punya keberanian untuk mengakui bahwa kita butuh bantuan. Ya. Stigma-stigma bahwa ke psikolog itu atau ke psikiater itu orang dengan gangguan kejiwaan, orang gila. Kita nyebutnya gitu ya. Nggak mau dibilang orang gila atau orang bermasalah, itu membuat kita terhalang untuk dapat penyembuhan. Jadi ya nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau misalnya nggak pengen ke psikolog, tapi punya teman yang bisa nampung semuanya, atau punya hobi yang hobinya bisa bantu banyak hal. Kalau misalnya di Google Docs itu saya tulis bagaimana kemudian ketika menghadapi permasalahan tersebut gitu, teman-teman ngapain? Apakah kemudian menulis, bercerita, bikin media sosial gitu ya, atau bikin podcast ya sekarang yang paling gampang itu kan sebenarnya salah satu proses healing yang paling mudah untuk dilakukan. Bercerita deh, nggak usah ngapa-ngapain, bercerita sama teman itu jadi proses healing yang bisa teman-teman lakukan. Dan ketika teman-teman merasa bahwa saya butuh bantuan, teman-teman harus kemana? Pertama teman-teman ya memang harus ke profesional. Coba kalau ke profesional tadi ya, kemungkinan ke profesional tuh ngapain? Nanti di stigma, dikasih label bahwa saya orang bermasalah, saya gila gitu, saya sakit dalam tanda kutip yang. Dan itu membuat mereka jadi malas untuk mencari bantuan profesional. Kalau nggak kayak gitu, ya udah gabung aja ke komunitas. Kesamar kan kalau udah gabung komunitas kan. Masalahnya sekarang komunitasnya banyak nggak ya? Kalau di kota-kota besar iya. Jadi ada yang komunitas bipolar, ada schizofrenik, ada komunitas general ansietas, panic attack itu punya. Mereka punya dan mereka declare bahwa mereka mengalami itu dan pengen sembuh. Jadi masing-masing penderita itu bergabung dalam sebuah komunitas untuk menyehatkan. Dan itu gerakannya massal gitu. Dan itu kalau misalnya teman-teman lihat Yayasan Pulih ini bergerak di traumatik, di PTSD, post traumatic stress disorder, yang sifatnya katastrofik dan besar gitu ya. Kalau The Light, teman-teman akan lihat bahwa komunitas ini geraknya di empowering gangguan kesehatan mental. Kalau Peduli DGJ mungkin apa sih yang paling terkenal itu dipelopori oleh lupa saya. Saya sempat gabung di situ padahal itu mereka nggak cuma survivornya, nggak cuma penderita skizofrenik yang bergabung, tapi juga relawan, kemudian keluarga, dan mereka dapat edukasi yang sangat banyak di situ gitu. Kalau paling gampang itu sekarang modalnya HP sama paket data ya, ikutin seminar yang menurut kalian ini gue banget nih gitu kan. Ada hal-hal yang kalau saya lihat sekarang tuh banyak kelas-kelas kecil, jadi psikolog-psikolog macam saya yang punya banyak waktu kayak nggak punya kerjaan aja gitu ya, maksudnya saya juga ngadain gitu
kelas online untuk terapi gitu ya.